Api sangat penting bagi kehidupan karena api memberikan banyak manfaat. Api dapat dijadikan penerangan, memberikan kehangatan, berfungsi dalam mengolah makanan, dan lain-lain. Jika banjir adalah air yang ketinggiannya melebihi batas normal, maka kebakaran adalah api yang tidak dapat dikendalikan. Api menjadi berbahaya, kita manusia tidak dapat mengendalikannya. Kebakaran dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga kecerobohan manusia. Rata-rata petir menyambar bumi 100.000 kali per hari. Tetapi kebakaran lebih banyak disebabkan oleh kecerobohan manusia. Seperti pembakaran hutan, membuang puntung rokok sembarangan, kompor yang meledak, korsleting atau hubungan pendek listrik, dan lain-lain. Kebakaran menyengsarakan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut. Kebakaran bahkan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya pohon-pohon yang mempengaruhi daya serap air. Kebakaran hutan secara tidak langsung dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan juga dapat menimbulkan kepulan asap yang menyebabkan gangguan pernafasan dan penglihatan. Banyak orang yang tidak menyadari perilaku atau kebiasaannya dapat mengakibatkan kebakaran. Kelalaian manusia ini kadang menimbulkan kerugian besar dan korban jiwa. Jenis kebakaran. Di Indonesia, kebakaran dibagi menjadi 4 kelas, yaitu sebagai berikut. Kebakaran kelas A, yaitu kebakaran yang disebabkan benda-benda padat, misalnya kayu, plastik, kertas, kain, dan lain-lain. Kebakaran kelas B, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda yang mudah terbakar. Biasanya berbentuk cairan seperti minyak tanah, bensin, solar, alkohol, dan lain-lain. Kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh listrik dan bahan kimia kering. Kebakaran kelas D, yaitu kebakaran yang melibatkan bahan bakar logam seperti titanium, sodium, magnesium, potasium, dan lain-lain. Waspada kebakaran. Api terjadi karena persenyawaan dari sumber panas, benda yang mudah terbakar, dan oksigen. Sumber panas bisa berasal dari energi elektron, listrik statis atau dinamis, sinar matahari, reaksi kimia, dan lain-lain. Benda yang mudah terbakar misalnya bahan-bahan kimia, bahan bakar minyak atau gas, kayu, plastik, kertas, dan lain-lain. Sedangkan kadar oksigen di udara atau atmosfer sekitar 20%. Apabila ketiga unsur tadi bersenyawa, terjadilah api. Maka untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita harus mengontrol tidak terjadinya persenyawaan antara ketiganya. Ketika kita berada di alam terbuka, udara dan benda-benda yang mudah terbakar ada di mana-mana. Maka dari itu, tidak aneh kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau.
Pergesekan antara rumput kering yang menimbulkan panas menimbulkan kobaran api yang sulit untuk dikendalikan. Jika kita berada di sebuah bangunan, pahami selalu di mana letak pintu keluar, pintu darurat, dan tangga darurat. Di banyak gedung disediakan alat pemadam api ringan atau APAR, atau fire extinguisher yang dikenal juga sebagai racun api. Bentuknya berupa tabung, biasanya berwarna merah atau perak. APAR disimpan di tempat yang mudah dijangkau, kadang dilindungi kotak kaca yang mudah dihancurkan jika keadaan darurat terjadi. APAR adalah peralatan yang mudah dibawa kemana-mana atau portable. Kadang-kadang dioperasikan dengan roda yang berisi bahan pemadam kebakaran. APAR memiliki berbagai ukuran yang disesuaikan dengan besar kecil resiko kebakaran di suatu bangunan. Ukuran APAR di pabrik yang menggunakan mesin-mesin akan lebih besar daripada yang disediakan di gedung perkantoran. APAR memiliki media pemadam sesuai dengan jenis kelas kebakarannya, antara lain bahan kimia kering atau dry chemical. Media yang digunakan yaitu partikel-partikel kimia yang dicampur secara khusus sehingga dapat menyerap panas. Bahan kimia ini akan merusak reaksi kimia pembakaran dengan membentuk selaput pada permukaan bahan yang terbakar. Kebakaran kelas A, B, dan C dapat dipadamkan dengan menggunakan APAR yang menggunakan bahan kimia kering. Busa atau foam atau aqueous film forming foam atau AFFF. Media yang digunakan adalah campuran busa yang dilarutkan dalam air. Busa ini berfungsi sebagai penghalang udara dengan uap bahan bakar dengan membentuk lapisan hidrokarbon pada permukaan bahan bakar. Biasanya digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas D. Halon. Media yang digunakan adalah senyawa gas hidrokarbon yang gugus hidrogennya diganti dengan atom halogen atau atom bromain. Karena sifat halon yang stabil, ia dapat mengikat oksigen sehingga memutus rantai reaksi kimia pada proses pembakaran. Halon digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas C. Tetapi, karena sifat yang merusak ozon, halon jarang digunakan di Indonesia. Karbon dioksida atau CO2. Media yang digunakan adalah gas karbon dioksida. Karena gas ini dapat menyingkirkan oksigen dari bahan yang terbakar dan memisahkannya dari bahan bakar. Karbon dioksida lebih berat dibandingkan dengan oksigen. Maka yang digunakan adalah karbon dioksida cair dengan tekanan tinggi. Karbon dioksida ini bersuhu minus 78 derajat Celcius, sehingga juga mampu memadamkan dengan mendinginkan. Media ini digunakan untuk kebakaran kelas C. Air. Media yang digunakan adalah air murni yang disimpan dalam tabung bertekanan. Tabung APAR dengan media air biasanya berwarna perak. Media ini digunakan untuk kebakaran kelas A. Bubuk atau powder. Media yang digunakan adalah campuran antara sodium klorid van material termoplastik. Media ini digunakan untuk kebakaran kelas D.
Kimia basah atau wet chemical. Media yang digunakan adalah campuran berbahan dasar potasium asetat yang digunakan untuk memadamkan bahan yang digunakan dalam proses memasak. Campuran ini akan mendinginkan bahan yang terbakar dan membentuk lapisan antara api dan udara. Tahukah kamu cara menggunakan apar disingkat PAS? Pull, tarik pin hingga segel putus atau terlepas. Pin terletak di atas tabung apar. Tanpa menarik pin, kita tidak akan dapat menekan handle sehingga isi tabung apar keluar. Aim, arahkan nozzle ke arah pusat api. Squeeze, tekan handle untuk mengeluarkan atau menyemprotkan isi tabung. Pada beberapa merek, letak handle pada ujung nozzle. Sweep, sapukan nozzle yang kita pegang ke kiri dan kanan api. Pastikan media yang kita gunakan dapat secara merata mengenai sumber api. Apar memiliki kemampuan jangkauan yang berbeda sesuai dengan media yang digunakan dan ukurannya. Perhatikan arah angin sebelum menyemprotkannya. Jangan berlawanan, semprotkan searah dengan hembusan angin. Tetaplah tenang. Setiap apar biasanya dilengkapi dengan cara penggunaannya. Bertindaklah cepat dan tepat. Selain apar, untuk memadamkan kebakaran gedung-gedung, taman-taman, dan jalanan biasanya dilengkapi dengan hidran. Hidran adalah cadangan air yang dapat digunakan oleh pemadam kebakaran. Gedung-gedung ada juga yang dilengkapi dengan detektor asap, alarm kebakaran, dan sprinkler. Detektor asap dan alarm kebakaran akan memberitahukan secara otomatis jika ada asap atau api di dalam gedung. Sedangkan sprinkler akan secara otomatis memancarkan air jika terjadi pemanasan pada suhu di mana sprinkler ditempatkan. Alat-alat ini memang membantu untuk mencegah kebakaran dan mengurangi resikonya. Tetapi lebih penting lagi adalah jika setiap orang berkesadaran untuk selalu berhati-hati. Bertindak tepat saat kebakaran. Pahami bangunan dimanapun kamu berada. Ingat-ingat di mana jalan keluar atau pintu darurat. Perhatikan juga letak alat pemadam api ringan atau apar atau tombol alarm kebakaran. Jika kamu mendengar tanda bahaya kebakaran seperti asap dan bunyi alarm, jangan panik dan tetap tenang. Hubungi segera petugas penyelamat untuk mendapat pertolongan. Jika kamu terjebak di dalam ruangan, tutup celah pintu dengan kain atau handuk basah. Merangkaklah di bawah asap, bernafaslah pendek-pendek. Mintalah pertolongan, beritahukanlah di mana posisi kamu berada. Cobalah menarik perhatian regu penyelamat, misalnya dengan mengibaskan kain. Kesiapsiagaan bencana. Pastikan mematikan kompor dan alat-alat listrik setelah selesai digunakan. Jangan biarkan kabel alat-alat listrik tetap tersambung jika tidak digunakan. Periksa secara teratur jika ada kabel yang terkelupas. Sebelum tidur atau meninggalkan rumah, pastikan tidak ada kompor atau alat-alat listrik yang tidak perlu menyala. Jika menggunakan kompor minyak,
Jangan mengisinya terlalu penuh dan jangan biarkan minyak berceceran. Jangan meletakkan kompor terlalu dekat ke dinding rumah. Simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar dengan aman. Jangan di dekat kompor atau sumber api lainnya. Jika menggunakan kompor gas, letakkan kompor gas di ruangan yang ventilasinya bagus, sehingga terjadi pertukaran udara. Jangan memasang stop kontak bertumpuk-tumpuk. Kabel yang panas dapat meleleh dan menimbulkan percikan api. Jangan membakar sampah di tengah terik matahari atau pada saat angin bertiup kencang.